manusia, itu yang lebih baik. Bagaimana kita merasakan perdamaian yang abadi ketika kita memeluk tubuh saudara kita yang sudah lama kita tidak mau bertemu dengannya, diakibatkan karena marah, karena emosi, karena amarah yang menyelimuti diri ini. Maka peluk tubuh saudaramu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Salatu wa salamun ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, alhamdulillah kita masih sempat dipertemukan oleh Allah melalui jaringan online. Tidak ada masalah. Yang penting kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita perlindungannya, karena tidak ada sebaik-baik tempat kita berlindung kecuali Allah. Tidak ada perlindungan yang terbaik kecuali perlindungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di subuh hari. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di subuh hari ini dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan umat-umatnya. Pada kesempatan yang mubarakah ini tentu masih dalam pertanyaan seputar tentang halal bihalal. Jadi halal bihalal ini tidak ada di negara lain kecuali negara Indonesia. Dulu ketika Indonesia sudah mulai goyah, ketika itu dipimpin oleh Bapak Presiden kita yang pertama, sang proklamator Soekarno. Maka ketika melihat carut-marutnya yang ada di dalam negara, akhirnya Bung Karno memikirkan bagaimana untuk menyatukan kembali seluruh anak bangsa melalui satu momen setelah berlebaran ini. Maka dia meminta kepada sesepuh Nahdlatul Ulama pada saat itu, maka dia menemukan satu kalimat untuk mengumpulkan kembali seluruh anak bangsa ini, para alim ulama. Maka dibuatlah satu momen tertentu yang bernama halal bihalal. Halal bihalal ini tentunya tidak lain adalah untuk mempersatukan kita kembali yang dulu terpisah diakibatkan karena jarak, yang dulu terpisah diakibatkan karena ada sedikit perbedaan dalam pemahaman, yang dulu memisahkan kita karena ada sedikit keles atau dan lain sebagainya. Karena kita ini manusia, al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Manusia ini adalah makhluk yang pelupa, yang sering berdosa dan lupa. Maka senantiasalah kita mengingatkan dengan cara melakukan silaturahim, supaya kita kembali menyatukan diri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersegeralah kalian kembali menuju jalan Allah
maghfirahnya Allah. Birabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana Allah memiliki ini surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah mempersiapkan segalanya kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang dijelaskan di dalam ayat tersebut ini? Ayat ini jawabul jawab, dijawab oleh ayat setelahnya. Maka ayat setelahnya menjawab, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ialah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan luang maupun sempit. Maka mari kita sama-sama menginfakkan harta. Jika ada sedikit harta yang kita miliki, infakkanlah. Wa ma anfaqatum min syai'in fayukhlifu. Apa yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih daripada apa yang kita berikan. Subhanallah. Jadi ketika kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, karena infak ini berbeda. Infak ini mengeluarkan sebahagian daripada harta. Beda lagi dengan sedekah. Kalau sedekah itu kita bersedekah apapun jenisnya, mau harta benda, mau ide, pikiran, gagasan, ataupun senyuman. Tabassumuka fi wajhi aqiqa sedekah. Karena senyummu itu adalah sedekah. Yang penting jangan senyum salah tempat. Biar ada kucing lewat senyum juga. Itu kayaknya rada-rada gila. Mau diperiksa jangan sampai tidak sehat, bawa ke rumah sakit dadi. Yang dimaksud ini adalah kita tersenyum mengumbarkan kebahagiaan kepada orang lain. Apalagi senyum dibalik daripada musibah yang kita lewati ini. Karena man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang menghibur keluarganya, saudaranya, sahabatnya yang tertimpa musibah, kena wabah dan lain sebagainya, falahu mithlu ajrihi, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Subhanallah. Maka bagi senyuman ini agar mereka merasakan ketenangan, kebaikan dan kembali menjadi ceria. Itulah yang dimaksudkan bagaimana kita ini umat Islam saling membagi satu sama lain. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan luang maupun sempit. Makanya di hari raya kebiasaan kita ini senantiasa bersedekah, berinfak. Datang anak tetangga, datang anak keluarga, datang anak sanak sahabat kita kasihlah sedikit ampau dan lain sebagainya. Itu salah satu infak, salah satu cara untuk menginfakkan harta jalan Allah. Nah, jadi bisa kita lihat saat ini banyak ini sudah yang hadir sahabat-sahabat kita dari Makassar, dari Wajo, dari Jayapura. Alhamdulillah. Nanti bisa kita ada yang mau bertanya silakan. Nah, saya akan sedikit menjawab daripada ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan bisa melegakan kita sampai detik ini. Jadi harta yang luang artinya harta dalam keadaan luang maupun sempit. Sebagian harta kita dikeluarkan dalam keadaan luang maupun sempit. Harta ini tidak ada gunanya kalau ketika bumi ini sudah mulai dalam keadaan genting. Apa yang kita pertahankan di bumi ini, dalam diri kita, harta kita, rumah yang besar kau punya, harta yang berlipat, mobil yang mengkilat, semua itu akan lenyap sekejap mata. Apa gunanya ketika bumi ini berguncang sedahsyat-dahsyatnya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, idza syamsu kuwirat, pada hari itu langit, matahari tergulung. Wa idzan nujumun qadarat, pada hari itu yang jatuh bukan air, yang jatuh bukan hujan, tapi yang jatuh adalah bintang dan meteor. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, atau dengan kalimat lainnya the last of the war. Hari itu tak ada yang mampu menolong dirinya. Sekuat apapun kalian bertahan, sehebat apapun kalian berlindung di muka bumi ini, hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada yang mampu menolong dirinya, menolong sahabatnya, menolong anaknya, menolong cintanya, suaminya, istrinya, my life-nya, my heart-nya, my lope-lopenya. Kita semua akan mati hari itu.
wal amru yawma idzin lillah. Karena pertolongan hanya datangnya dari Allah. Apa hari itu? Laisa liwaqatiha kadziba. Yang tidak bisa kita pungkiri pasti akan terjadi. Apa hari itu? Hari itu adalah hari kiamat. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berlari? Yang namanya kalau sudah hari kiamat datang, bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kolaka hairir, ya. Arni cute ami. Jadi mari kita saling menginfakkan harta, berikan kecukupan kepada saudara. Bukan berarti bulan Ramadan selesai, sedekah juga selesai. Tidak. Bukan berarti Ramadan selesai, infak kita sudah selesai. Tidak. Tapi jadikan infak ini, jadikan sedekah ini menjadi akan mengalir sedemikian rupa. Meskipun di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Nih. Siapa lagi yang Allah siapkan kepadanya surga yang seluas langit dan bumi? Wad-dharra wal kaziminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, tidak pemarah, bukan tukang emosi. Karena biasa ada orang tukang, kalau tukang kayu wajar, tukang batu wajar, tapi ini tukang marah, ini kurang ajar. Ya. Apalah kita ini manusia, hamba Allah. Kalau kita menjadi pemarah, apa yang mau kita marahkan di dalam diri ini? Marah itu tidak menyelesaikan solusi. Marah tidak memberikan solusi, tidak menyelesaikan masalah. Marah itu hanya bisa mendatangkan amarah, bisa mendatangkan hal yang paling buruk daripada sesuatu yang kita harus diselesaikan. Maka tahanlah amarah, bersabar. Berlatih lagi setelah di bulan Ramadan selesai, masuknya bulan Syawal. 6 hari kita lagi dilatih berpuasa. Cuma ini, jadi kalau kita mendengarkan ada hadis atau dalil, hadis yang berbunyi bahwasanya siapa yang berpuasa fiyomi, di hari Syawal, di bulan Syawal, syahrus Syawal, biasa ada konteks seperti ini dalam hadis, bahwa dia akan diampuni dosanya selama setahun. Subhanallah. Puasa boleh, tapi jangan berlebihan dalam memberikan, dalam menyampaikan bahwasanya hal seperti demikian ini adalah bisa menghapuskan semua dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Itu membuat orang bahwasanya dosa itu gampang untuk dihapuskan dengan cukup berpuasa Syawal saja di 6 hari. Nah, makanya silakan berpuasa karena itu adalah amalan yang baik. Yang tidak baiknya ketika hadis ini terlalu berlebih-lebihan. Ini salah satu ciri-ciri daripada hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, makanya oke, mau berpuasa silakan, tapi jangan melebih-lebihkan daripada bahasa bahwasanya yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini akan mendapatkan pahala seperti demikian, menghapuskan dosanya selama setahun. Jadi bisa kita berdosa di tahun yang akan datang lagi. Cukup kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, inilah yang dimaksud. Makanya jika ada ciri-ciri daripada hadis dhaif, hadis lemah, hadis palsu, itu ciri-cirinya berlebih-lebihan dalam memberikan amalan, dalam memberikan pahala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dalam pembahasan yang tadi. Jadi menahan amarah bukan berarti di bulan Ramadan saja kita bisa menahan amarah. Di hari-hari yang lain kita silakan untuk beramarah, untuk marah, untuk menjadi pemarah, cepat emosi dan lain sebagainya. Tidak. Ramadan ini adalah tempat latihan. Setelah Ramadan, apa yang kita petik di bulan Ramadan itu kita laksanakan di hari-hari yang selanjutnya. Itulah yang dimaksud adalah Ramadan adalah bulan pelatihan bagi kita. Maka di bulan-bulan lainnya ini mari kita laksanakan apa yang kita petik di bulan Ramadan. Apa yang kita terima di bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita terima di bulan Ramadan, kita gunakan di hari-hari yang lain. Bukan berarti bahwa bulan Ramadan ini pergi, maka semuanya telah pergi, berubah sedemikian rupa. Tidak. Akan tetapi kita memperbaiki diri lebih baik daripada hari kemarin. Bukankah kita mendengarkan pepatah Arab yang mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun.
Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Rabihun. Wa man kana yaumuhu mithla min hamsihi fa huwa makbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Wa man kana yaumu syarra min hamsihi fa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang mal'un, terlaknat. Maka mari kita menjadikan diri ini sebagai orang yang beruntung. Rabihun, mendapatkan keuntungan daripada mengerjakan hal yang baik. Yang keempat, setelah menahan amarahnya, jangan cepat marah, sedikit-sedikit marah. Karena yang paling banyak marahnya itu biasa orang yang sensitif, apalagi orang yang paling banyak masalahnya. Cepat marah, baru sedikit dideking, marah-marahnya luar biasa. Kau, dari mana kau? Tapi biasanya yang seperti itu ya orang yang banyak masalah ya. Makanya atasi masalah, tambah masalah, penggadaian, bercanda. Selanjutnya, yunfikuna fis sarra wad darra wal kazibina al ghaid wal afina 'anil nas, memaafkan sesamanya, sama manusia. Saling memaafkan. Jangan kita bulan puasa kita baku bombe, tidak mau bicara, putus silaturahmi. Akhirnya kita tidak mau bertemu lagi dengannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini yang dimaksud. Jangan kita mudah putuskan silaturahmi, sambung kembali. Saya mau maaf kalau belum sempat datang ke rumah tak. Jangan sampai saya kasih habis pura satta. Insyaallah nanti lain waktu kita berjumpa kembali. Ini diakibatkan karena masa-masa pandemik ini belum new normal. Semoga masa new normal ini segera tiba dan kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Senantiasa mendoakan saudara-saudaramu dalam kebaikan. Semoga Allah juga senantiasa akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Amin. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kata Allah maka aku akan ijabah. Maka berdoa, angkat tangan ini kita berdoa, bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan. Terlalu sombong kita sebagai hamba kalau tidak mau mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Siapa kita? Kita tidak hamba, makhluk yang masih kecil, yang dekil, yang tak punya apa-apa. Daya dan kuasa kita hanyalah sekejap daripada apa yang kita bisa peroleh. Dia adalah berada di ujung jari kelingking kita. Itulah kita makhluk. Makanya saling memaafkan sesama manusia, itu yang lebih baik. Bagaimana kita merasakan perdamaian yang abadi ketika kita memeluk tubuh saudara kita yang sudah lama kita tidak mau bertemu dengannya, diakibatkan karena marah, karena emosi, karena amarah yang menyelimuti diri ini. Maka peluk tubuh saudaramu itu, rasakan kedamaian. Subhanallah. Bagaimana Ustaz kalau saudaraku ini tidak mau meminta maaf kepadaku karena dia yang salah? Maka kamulah yang dahulu untuk meminta maaf, tidak ada masalah. Dia yang marah kepadamu, kau yang meminta maaf, itu lebih baik. Saya tidak mau meminta maaf Ustaz, dia yang harusnya datang kepadaku karena dia adik saya. Oh jangan seperti demikian. Itu berarti nafsu yang masih menyelimuti diri. Sebaik-baik umat baginda Rasulullah ketika dia mau memaafkan sesamanya. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia tua, mau dia muda, datanglah kepada saudaramu. Jangan senantiasa kau menjadikan dunia persilatan ini semakin menguat di dalam dirimu. Jangan, tinggalkan semua itu. Semua itu adalah dunia. Begitu indahnya ketika persahabatan kembali mekar. Begitu persaudaraan kembali mekar, subhanallah. Begitu indahnya. Maka mari satukan diri, jangan kita bertengkar. Yang kemarin pilihan berbeda, mau 01, 02, apapun pilihanmu, minumnya tetap teh botol sosro. Jangan bertengkar. Ini bagus sliding. Tetangganya beli kipas dia terputar. Tetangganya beli motor dia jadi knalpot. Kiri kanan dia cerita tetangganya. Pokoknya dia cerita. Tidak senang dirinya kalau tetangganya mendapatkan kesenangan. Itu namanya SMS. Senang melihat orang susah. Nanti dia senang kalau tetangganya susah. Atau SMS yang kedua, susah melihat orang senang. Susah dirinya kalau melihat tetangganya senang. Tetangganya beli motor dia jadi knalpot,
tetangganya beli mobil, dia naik mobil ambulans ke rumah sakit. Parahnya luar biasa. Di rumah sakit 1 bulan diimpus, diopname. Semua tali impus sudah melengke di dadanya, jantungan luar biasa. Datang anaknya menjenguk, "Mak, sehat mak?" "Alhamdulillah nak, sehat." Itu tetangga kita mak, Masya Allah luar biasa. Aduh, parah. Parahnya gimana nak? Ditarik mobilnya? Tidak mak. Parahnya gimana? Besok dia berangkat umrah. Bayangkan, gara-gara tetangganya mau umrah, dia jantungan mati, dead. Apa? Tetangganya bahagia, dia mati. Ini diakibatkan karena penyakit hati yang belum keluar semua. Waktu bulan Ramadan tidak dilatih dengan baik. Bagaimana mau Ramadan ini sebagai tempat pelatihan kita, karena kita tidak mau berlatih baik-baik di bulan Ramadan. Orang berpuasa supaya menjauhkan hawa nafsu, menjauhkan segalanya. Bukan cuma berpuasa ini menahan lapar dan haus. Benar juga sabda baginda Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya kami saimin laisa lahu min siyami illa al-ju'al atash. Banyak di antara umatku yang berpuasa, mereka berpuasa menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali menemukan saja apa? Lapar dan hausnya saja. Illal jumal atas. Maka jangan hindarkan daripada perbuatan-perbuatan seperti demikian. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, jadi kita buka pertanyaan dari sahabat, mungkin bisa kita jawab insyaallah sesuai dengan ilmu yang sedikit ini. Karena saya juga masih jauh dari kesempurnaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dalam kehidupan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini adalah semua dari Makassar, dari Belawa, dari Jayapura, dari Maros, ada juga Maros. Errah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Sehat-sehat ke semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Ulumul Quran DDI Darud Da'wah wal Irsyad Hasanuddin Kabupaten Maros mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata atau silah kata yang tidak jelas di dalam hati atau tidak baik masuk ke dalam hati. Mohon maaf lahir dan batin, karena kita juga ini adalah manusia yang masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu sahabat-sahabatku yang belum sempat saya datangi rumahnya karena kita masih dalam keadaan pandemik. Pandemik ini belum bisa kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Kalau zona kita hijau silahkan, kalau merah jangan. Lebih baik kita menghindari sesuatu daripada kita menjerumuskan diri dalam sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ini. Ini juga dalam sabda baginda Rasulullah, jika engkau melihat wa idza sami'tum bita'uni bi ardi wa antum biha, jika engkau melihat di sebuah tempat itu ada taun itu wabah, wala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke sana. Wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha, dan jika di tempatmu itu sendiri ada wabah, wala takhruju minha, maka jangan kalian keluar dari tempatmu itu. Ini sistem isolasi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, supaya bagaimana penyakit ini tidak menyebar kemana-mana. Inilah begitu hebatnya baginda Rasulullah mengajarkan kita tentang hal seperti demikian. Bahkan bukan cuma itu, bukan cuma bagi kita ini sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang mengakui keteladanan beliau, yang mengakui bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Bahkan Michael Hihar juga menuliskan di dalam bukunya, Michael Hihar menuliskan di dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia. Dia menobatkan orang pertama terbaik di dunia adalah baginda Rasulullah SAW. Alasannya kenapa? Setiap ungkapannya, perkataannya adalah uswah, sebagai teladan yang baik. Setiap perbuatannya menjadi teladan yang baik.
Bukan cuma bagi umatnya, bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Subhanallah. Begitu hebatnya baginda Rasul. Bahkan jauh sebelum WHO menyampaikan bahwa tata cara untuk menghindarkan diri dari wabah tersebut, salah satu tata caranya adalah mencuci tangan. Rajin cuci tangan, membersihkan diri. Islam ini rajin, bersih. Makanya dalam ayat Allah, dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hai orang-orang beriman, jika engkau Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, kita ini bersih, Islam ini bersih. Ada mandi sucinya, ada wudunya. Kita senantiasa wudu, sebelum sholat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang-orang beriman, jika engkau hendak mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Wajah dibasuh, ini wajah dibasuh. Kayak nih, wajah dibasuh. Membasuh aja. Di sini ada yang berniat ketika membasuh wajah, nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari faqadilat. Ada yang berniat sebelum dia berudu, ada yang berniat setelah dia berudu. Dan ada pula yang tidak berniat karena landasan daripada dalilnya innamal a'malu binniyat. Setiap amal sudah disertai, setiap perbuatan sudah disertai dengan niat. Tidak ada masalah. Yang masalah yang tidak mau berudu. Ayat yang wa idiyakum milal marafiq, mencuci tangan sampai siku. Makanya tangan ini dicuci sampai siku. Tangan, perhatikan tangan kita ini. Banyak sekali kotoran. Ini banyak sekali tai-tai kotoran di kuku kita. Makanya rajin kita potong kuku. Karena biasa melengket di sini melengket di kuku kita. Ada jin, ya, kotoran, jin galong, jin botol, jin dan jun dan lain sebagainya. Makanya dibersihkan baik-baik. Makanya tangan kita dibersihkan. Bayangkan, Islam sudah mengajarkan kita untuk bersih. Wamsau birusikum, basuh kepalamu. Kepala dibasuh. Kepala. Boleh dengan cara Imam Malik, membasuh dari depan ke belakang, lanjut ke telinga dari belakang ke depan. Atau dengan cara Imam Syafi'i, membasuh seperti demikian. Boleh. Kenapa? Nah, karena ini juga kepala. Tapi kenapa disebutkan kepala, tidak disebutkan rambut? Nah, ini masalahnya. Yang ada di atas ini rambut. Yang tidak boleh itu ketika rambutnya sudah jatuh, baru rambutnya saja disiram 3 kali. Tidak boleh. Ini rambut yang dimaksud adalah rambut yang ada di atas kepala. Makanya dikatakan wamsahu biruusikum, basuh kepalamu. Kenapa dikatakan kepala? Karena kasihan orang yang botak, tidak ada rambutnya. Apanya lagi mau dia basuh? Maka kalau Imam Syafi'i membasuh 3 helai di atas kepala ini, rambut terkena, itu sudah sah. Semuanya sah, boleh. Imam Syafi'i mengenakan 3 helai rambut di atas kepala, sah. Imam Malik dari depan ke belakang, lanjut telinga, lanjut dari belakang ke depan, sah. Yang salah itu karapa-rapa, kajili-jili, pecicilan, belum berudu langsung pergi sembahyang. Itu yang salah. Jangan mungkin bertengkar masalah ini. Ini sudah jelas sekali. Warjulakum ilal kabain, mencuci kaki sampai mata kaki. Begitu Islam menjelaskan kita mencuci kaki, ini kaki sampai mata kakinya, sampai mata kaki. Kita bersihkan. Makanya kalau kita bersihkan kaki, kalau bisa tunduk. Jangan bersihkan kaki itu seperti artis-artis. Kayak Nisa Sabian. Putar kerang, langsung begini saya, geser-geser. Bukan. Tapi kau cuci kakimu, jangan sampai di celah-celah kakimu ini ada kotoran yang melengket tadi ketika kau dari sawah, ketika kau dari luar sana. Makanya bersihkan baik-baik, celah-celah kaki ini dibersihkan, digosok kalau boleh. Jangan sampai di situ ada olo-olo cek, ada ikan paus dan lain sebagainya. Makanya bersihkan baik-baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari pemirsa, silakan. Kita akan membuka pertanyaan. Ya, tidak ada masalah. Saya mohon maaf kalau ceramah saya ini agak sedikit ada candanya. Sekarang ini kalau kita ceramah tanpa ada candanya sedikit, ini jamaah kayaknya sudah mulai bosan mendengarkan ceramah yang terlalu serius. Karena saya juga pernah serius ceramah. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba
sebagai hamba yang beriman, sebaik-baiknya kita saling memaafkan. Betul ma'asyiral muslimin, bapak ibunya cuma ngangguk begini. Mata tertutup, ngangguk terus. Ternyata orang tidur dari tadi. Coba saya tahu, lebih baik saya berhenti ceramah. Pernah juga saya ceramah bikin takut-takut seperti tadi yang saya katakan. Ingat, mati akan datang kepadamu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemanapun kalian pergi, katakan bahwa mati akan datang kepadamu. Ketika mati itu sudah dekat kepadamu, kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan berlindung? Saya jelaskan tadi, idza syamsu kuwirat, ketika matahari tergulung, wa idzan nujumun qadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung meletus. Hari itu air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan. Idza syamsu kuwirat, matahari tergulung. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi berguncang sedas-sedasnya, gunung berterbangan bagaikan kapas. Kemana kalian akan pergi? Ini jamaah saya. Ternyata bisik-bisik, saya dengar bisikannya, ini bahaya Ustadz ini, lebih baik kita pulang saja. Kenapa? Ini Ustadz kayaknya panitia hari kiamat, dia tahu semua tentang hari kiamat. Makanya saya rubah cara berceramah saya supaya tidak membosankan dan jamaah pemirsa di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan karena tidak ada pertanyaan yang masuk, alhamdulillah. Kita kasih dulu kepada jamaah, siapa tahu 2-3 menit ada pertanyaan yang masuk karena agak lalot sedikit ini. Jadi saya bisa baca juga di sini. Saya bisa baca pertanyaan pemirsa yang masuk, bisa saya baca di sini juga. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk yang masih jauh dari kesempurnaan. Kita masih butuh yang namanya pembelajaran. Saya ini juga masih mau belajar dan belajar. Pemirsa, jika ada pertanyaan silakan. Siapa tahu bisa memberikan sedikit solusi, bisa sedikit memberikan jawaban daripada ini ya. Contoh satu hal ya, di bulan Syawal ini, seperti kemarin di hari Kamis, yang memulai berpuasa di bulan Syawalnya, karena dia mau ambil 6 hari di bulan Syawal untuk berpuasa, silahkan. Tapi dia gabungkan 3. Pertama puasa Syawal, dia gabungkan niatnya dalam satu puasa. Pertama puasa Syawal, yang kedua puasa pengganti, yang ketiga puasa sunnah. Ini dia masalahnya guys. Ini dia masalahnya. Sebagian daripada kalangan ulama mengatakan kalau mau lebih sempurna untuk mendapatkan pahala puasanya, maka cukup satu. Wahid fawahid, satu persatu. Jangan langsung satu kali puasa sekaligus semua. Itu all in one, semua untuk satu. Tidak boleh. Tapi Armin Rahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, saudaraku. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi jadikan puasamu itu satu, berfokus supaya pahalanya juga lebih afdal, bagusnya gitu. Jadi kalau ada yang mau ganti puasa, silahkan ganti juga puasa. Jadi kalau ada yang mau menjadikan momen di bulan Syawal ini, berpuasanya bulan Syawal ini mau jadi ambil sekaligus pengganti puasa Ramadan, lebih baik dipisah saja. Satu puasa Syawal, satu puasa pengganti Ramadan. Tidak ada masalah. Insya Allah sering-sering nanti. Untuk lebih jelasnya bisa nanti di channel YouTube saya, Farid Milenial. Saya tautkan ya. Ini channel YouTube Milenial. Kalau di IG saya itu Farid_Milenial.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di subuh hari ini, di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada pertanyaan bisa, siapa tahu kita bisa saling memberikan solusi dari setiap masalah tentang seputar Islam ini, seputar agama kita. Karena banyak sekali orang yang sama sekali tidak paham sehingga dia bisa melakukan apapun itu sesuai dengan nalarnya. Padahal sesungguhnya ini sudah dijelaskan dengan dalil, dijelaskan di dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Jangan kita bertindak sesuatu di luar daripada koridor yang ada. Dan ingat bahwasanya kita tidak boleh langsung juga memvonis saudara-saudara kita bahwa itu salah, itu tidak boleh. Tapi ajarkanlah dia dengan baik. Apalagi kita memvonis, bahkan marah, teriak-teriak kepada kedua orang tua kita, mengatakan bapak ibu kafir, musyrik, neraka bapak ibu. Jangan. Nabi Ibrahim alaihissalam azar ayahnya. Dia tidak pernah berteriak kepada ayah ibunya, mengatakan bapak ibu pembuat berhala, kafir, neraka, musyrik. Tidak pernah. Tapi itulah Nabi Ibrahim, senantiasa mendoakan keluarganya semoga menjadi ahli dalam sholat. Maka itulah yang sebaik-baik kita lakukan. Kalau kita tidak bisa, man ra'a mungkaran faqad man ra'a mungkaran, apabila kau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan perkataan. Tidak bisa dengan perkataan, dengan doa. Jangan takut. Itulah hebatnya doa. Makanya doa silahul muslimin, silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka angkat tanganmu berdoa. Siapa tahu dengan berdoa kalian mendapatkan hal yang baik di dalam kehidupan. Jangan kita mudah menyerah dengan doa. Karena tidak mungkin kita baru satu kali angkat tangan langsung diterima doa kita. Tidak mungkin. Mungkin saja ada di antara kita yang sekali mengangkat tangannya langsung diijabah oleh Allah. Mungkin saja. Tapi kita ini di antara kita tidak tahu siapa yang mereka saudara-saudara kita yang cepat dijabah doanya, siapa juga saudara-saudara kita yang agak lamban diterima doanya. Makanya jangan pernah untuk berhenti berdoa, membantu teman-teman sahabat kita untuk doa. Ada yang sakit doakan, semoga cepat sembuh. Makanya doakan terus. Jangan selalu berhenti untuk berharap berdoa. Itulah hebatnya doa. Makanya kalau ada yang mau kita kirim ke sini, bisa. Bisa lewat JNT, bisa lewat JNE, bisa lewat kantor pos, bisa lewat Tiki. Yang penting jangan lewat doa, karena agak tidak bisa dikirim kalau lewat doa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena sampai detik ini tidak ada pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.